terjadi kerusuhan ya di final futsal ini. Jadi panitia nggak siap, kayaknya ini Porprov terburuk selama ini. Saya sangat menyayangkan dengan adanya kejadian kemarin final Porprov yang menemukan kota Surabaya melawan kota Malang, ya kan? Saya menyayangkan dengan terjadinya kericuhan dari beberapa, kalau dilihat dari beberapa video itu kan kericuhan itu dari bawah. Nah, dari bawah itu dari orang-orang itu, dari orang-orang yang pakai baju biru, pakai baju biru putih itu. Nah, kenapa kok mereka bisa sampai berada di pinggir lapangan? Seharusnya kan itu mereka beradanya di atas, di tribun lah ya. Nah, saya menyayangkan sekali dengan adanya hal semacam itu menyebabkan kita yang seharusnya bisa meraih prestasi di sana akhirnya tertutup oleh kejadian-kejadian yang di luar pemahaman kita, gitu, seperti itu. Baju biru dan hitam yang dengan sebut tadi itu, apa ada itu mas, semacam identitas itu dari mana sih mas? Itu kalau itu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintahan, biru putih ya, terutama itu kan baju kontingen. Nah, itu banyak banget kalau misalnya orang-orang itu pakai baju kontingen yang ikut nonton di pertandingan tersebut. Artinya bukan supporter atau penonton yang ada di... Kalau supporter itu saya rasa kan adanya di atas. Kalau di bawah itu ya saya rasa itu baju kontingen, nggak tahu itu dari mana ya, siapa itu gitu, siapa mereka yang selama ini belum kita sorot itu gitu loh. Jalur ke bawah itu diblokir pasti? Jalur ke bawah diblokir, cuman itu bisa kebongkar, dibuka lah gitu loh. Ya memang kalau kita lihat dari persiapan ya, kita itu kalau dari Dispora, anggaran kita itu tidak banyak untuk menggelar pertandingan itu. Kita menggunakan anggaran yang sangat minim sekali. Ya, untuk kepanpelan ya, anggaran untuk kepanpelan itu minim sekali ya, itu hasilnya. Kalau kita menggunakan anggaran yang sederhana, tidak akan bisa membuat keamanan yang jadi lebih bagus lah. Itu sih. Mas, dari persiapan kontingen futsal sendiri Kota Malang menghadapi Porprov ini seperti apa? Kota Malang sudah melakukan usaha dalam 10 bulan terakhir ya. 10 bulan terakhir sebelum Porprov, kita sudah melakukan banyak upaya agar kita bisa mencapai final seperti kemarin. Terutama kita mendatangkan pelatih dari luar Kota Malang, itu pelatih Liga Pro, lisensinya sudah lisensi AFC 3. Jadi kita memang betul-betul mempersiapkan tim ini agar bisa mencapai final. Kalau terlepas kita dapat perak, dapat emas, itu adalah sebuah pencapaian yang sudah bagus untuk Kota Malang. Gitu. Mas, dengan persiapan yang cukup sudah maksimal itu kan, terjadi di laga terakhir itu kan, harapannya Kota Malang seperti apa Mas di final itu? Harapan kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan selesai, betul-betul tuntas. Namun yang terjadi, pertandingan nggak bisa selesai, kita ketinggalan 2-0, dan di waktu pertandingan itu kurang tersisa 8 menit 33. Nah, menurut saya kalau di cabur futsal 2 menit 3 menit itu sangat berpeluang besar untuk terciptanya gol gitu. Artinya kalau tidak ada insiden itu bisa berubah, kejadian bisa berubah banyak lah kalau di futsal itu. Dan 8 menit itu adalah waktu yang sangat panjang untuk di futsal, karena itu kita 20 kali 2 bersih ya, bukan kotor gitu. Mas, berarti insiden itu cukup banyak ya, membawa kerugian ya bagi tim kontingen futsal Kota Malang. Sangat merugikan sekali, karena hasil jerih upaya kita menjadikan atlet itu berkembang sedemikian rupa hingga sampai final itu membutuhkan perjuangan yang sangat besar. Dan insiden itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya mengerti tentang pembinaan futsal atau pembinaan cabur lain ya. Tapi atas insiden itu merugikan kita sebagai futsal Kota Malang. Mas, dalam pertandingan futsal kalau terjadi chaos atau kericuan gitu, apa memang dalam aturannya itu seperti apa? Seharusnya wasit itu bisa menghentikan pertandingan jikalau area steril itu sudah dipenuhi oleh supporter. Jadi wasit bisa menghentikan pertandingan
untuk agar kepanpelan menyeterilkan venue pertandingan agar tidak terjadi hal-hal semacam itu. Apa sih catatan bagi kontingen futsal Kota Malang soal kemarin itu, Mas? Sampai ada tawaran untuk juara bersama, sampai kemudian memutuskan untuk legowo. Apa secara catatan dari? Kalau dari kita sih sepak bola itu, futsal itu adalah tentang bagaimana kita sportivitas dan fair play ya. Kita mengambil langkah agar juara bersama, karena menurut saya hingga hingga sisa waktu 8 menit itu, nah kita kalah memang dengan Surabaya. Harapan saya, catatan saya, semoga futsal ini terus berkembang dan oknum-oknum yang menginginkan juara bersama, jadi juara bersama dari mana? Wong kita ini posisi ketinggalan gitu. Memang ada aturan untuk bisa juara bersama itu dari apa? Ada, dari mungkin tidak adanya venue untuk pertandingan, terus sudah chaosnya pertandingan, itulah yang menyebabkan celetus untuk juara bersama, seperti itu. Ada target sebenarnya, Mas, dari KONI di futsal Kota Malang, di Porprov ini? Kalau dari KONI, harapan mereka mendapatkan emas. Kalau dari AFK sendiri, kita menargetkan dari 2 cabur, 1 emas. Tapi kita tidak mendapatkan, kita cuma mendapatkan perak di futsal putri. Ada semacam mungkin protes tertulis mungkin ke pihak terkait, mungkin AFP atau penyelenggara Porprov yang ada insiden itu, artinya kan terhenti 8 menit, seharusnya 8 menit kan dilanjutkan di waktu ada protes tertulis yang lebih konkret mungkin, Pak? Iya, kalau dari AFK sendiri itu tidak bisa melakukan apa-apa karena kepentingannya adalah kepentingan KONI. Yang tertulis yang menulis mereka itu semuanya dari KONI, seperti itu. Cabur tidak bisa. Cabur itu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu di situ. Untuk para atlet yang sudah berusaha membesarkan nama Kota Malang melalui cabur futsal, saya cukup bangga dengan atlet-atlet yang sudah kita bina. Kita membina atlet bukan dari segi bagaimana cara bermain, tapi dari mana cara kita membangun attitude, membangun kebersamaan. Bukan hanya sekedar kita futsal saja, tapi dari attitude mereka kita bangun, cara kita bersosial seperti apa. Itu saya berterima kasih banyak karena atlet-atlet sudah mau berusaha hingga sampai final kemarin. Dan harapan besar saya berharap kepada KONI agar KONI itu bisa mempersiapkan cabur yang akan bertanding, mulai dari pembinaan, mulai dari hingga kita bisa maju sampai hingga ke pertandingan. KONI harus tahu, harus benar-benar ngerti tentang itu, karena hanya dari mereka kita bisa mengandalkan agar kemajuan olahraga di Kota Malang. Tanpa mereka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang anggaran semua datangnya dari mereka. Dan besar harapan kami ada satu perubahan di kemudian hari agar olahraga di Kota Malang bisa berkembang kembali. Seperti apa perubahannya diharapkan AFK? Dari segi anggaran mungkin ya. Dari segi anggaran tuh kita kesusahan sekali untuk meminta anggaran dari mereka. Terus kedua, yang mungkin perhatian. Bukan perhatian itu bukan di laga aja. Perhatian itu dari gimana sih cara kita membentuk tim. Apakah kita ini sudah benar membentukkan tim? Dari extra building mungkin banyak cara sih sebetulnya menurut saya, terutama perhatian kepada para atlet ya, itu penting banget karena saya merasa peran dari KONI hanya menonton, hanya melihat, hanya absensi, oh ya mereka benar-benar latihan, hanya begitu, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana sih caranya menciptakan sebuah atlet yang benar. Itu kita tidak pernah diajarkan semacam itu.